Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen logistik C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai traffic and transportation. Next. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Sandi Putra Apriliansyah dengan NIM 085, lalu ada Albertus Kendi Kurniawan dengan NIM 086, ada Paris Taufik dengan NIM 087, lalu ada IGD Krishna Shindu Dharma dengan NIM 088, lalu ada Liliana Bonita dengan NIM 089, Siti Fatima dengan NIM 090, lalu ada Melinda Nur Hasana dengan NIM 091, ada Lensila Muda Prastesia dengan NIM 092, dan Friska Fitri Alistianti dengan NIM 093. Next. Oke, baik. Untuk materi pertama mengenai apa itu traffic dan transportation akan disampaikan oleh Paris. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang traffic and transportation. Traffic, lalu lintas atau trafik adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang atau hewan di jalanan. Transportation, bisa dikatakan transportasi, adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu ada traffic and transportation, pergerakan, pemindahan atau aliran barang dari titik awal ke titik akhir konsumsi dan sebaliknya. Aktivitas traffic and transportation berhubungan dengan aktivitas seperti memilih moda angkut, apa yang akan digunakan serta rute mana yang akan dipilih, dan mengikuti hukum atau aturan transportasi, baik itu secara lokal, nasional, serta persyaratan pengangkutan baik domestik maupun internasional. Oke, baik. Lalu selanjutnya mengenai apa itu traffic management akan disampaikan oleh Krishna. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang traffic management. Traffic management adalah cabang kunci dalam logistik. Dalam traffic management, terdapat banyak hal yang menyangkut perencanaan, pengendalian, dan pembelian layanan transportasi yang dibutuhkan untuk memindahkan kendaraan secara fisik. Misalnya seperti pesawat terbang, kendaraan jalan raya, rolling stock, dan kapal air, dan pengiriman barang. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Lalu selanjutnya mengenai apa itu fungsi transportasi akan disampaikan oleh Lensi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, fungsi transportasi ini berhubungan dengan bagian dalam dan luar Departemen Logistik. Yang pertama ada dengan bagian finansial, yaitu pembiayaan pengiriman. Yang kedua ada engineering, yaitu pengemasan transportasi dan peralatan. Yang ketiga ada manajemen persediaan, yaitu bahan baku, komponen, dan juga gudang jadi. Yang keempat ada hukum, yaitu kontrak pemilihan supplier. Yang kelima ada marketing, yaitu standar pelayanan pelanggan. Yang keenam ada reserving, yaitu klaim, dokumentasi, dan yang terakhir ada pergunangan, supply, peralatan, dan penjadwalan. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Lalu selanjutnya mengenai tujuan dari transportasi itu akan disampaikan oleh Melinda. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan transportasi. Tujuan transportasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk membawa bahan dan barang. Dan yang kedua yaitu untuk menyediakan penyimpanan sementara di gudang persediaan transit. Untuk bagian yang pertama, membawa bahan dan barang, dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu penggunaan waktu yang efisien, yang kedua yaitu efisien penggunaan uang, dan yang ketiga yaitu meminimasi bahaya terhadap lingkungan. Yang pertama, penggunaan waktu yang efisien adalah salah satu faktor keberhasilan dalam mengembangkan strategi transportasi karena persediaan dalam transit ini tidak tersedia pada proses produksi atau untuk penjual belikan kepada pelanggan.
Lalu ada trade-off, biaya transportasi terhadap biaya persediaan. Dan untuk yang kedua yaitu efisien penggunaan uang. Terdiri dari biaya kendaraan, biaya sopir atau operator, biaya operasional kendaraan, biaya umum dan administrasi, dan yang terakhir biaya keamanan dan asuransi. Untuk yang ketiga, meminimasi bahaya terhadap lingkungan. Pemilihan mode transportasi ini juga harus memperhatikan implikasi atau dampak bagi lingkungan yang mungkin timbul, terutama pencemaran udara dan kebisingan. Pengaruh transportasi ini bagi lingkungan terutama di jalan raya, diantaranya yaitu kemacetan, kecelakaan, pencemaran udara, dan kebisingan. Harapannya dalam pengiriman barang ini hanya sekali dalam jumlah banyak untuk mengurangi bahaya terhadap lingkungan sekitar. Untuk bagian yang kedua yaitu menyediakan penyimpanan sementara di gudang persediaan transit. Dibagi menjadi 3, yaitu penyimpanan jangka pendek. Lalu yang kedua yaitu fasilitas penyimpanan yang sudah penuh, maka bisa dipindahkan ke gudang persediaan transit tadi. Dan yang ketiga yaitu perubahan tujuan. Perubahan tujuan ini bisa mengenai kota tujuannya yang berubah, ataupun jalur atau rute, sehingga diperlukan penyimpanan sementara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Lalu selanjutnya mengenai jenis-jenis dari transportasi. Mengenai transportasi darat akan disampaikan oleh Priska, lalu dilanjut mengenai laut dan udara oleh Krisna. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi darat. Transportasi darat ini terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, transportasi jalan raya. Transportasi jalan raya ini merupakan kendaraan yang beroperasi dengan menggunakan jalan aspal atau beton. Beberapa prasarana yang dibutuhkan adalah jalan raya, jembatan, halte, rambu lalu lintas, dan lainnya. Lalu alat transportasi jalan raya diantaranya mobil, baik mobil penumpang maupun mobil angkutan. Lalu sepeda motor, kendaraan roda 2 dengan motor penggerak yang sangat banyak digunakan masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiganya sepeda, kendaraan roda 2 yang digerakkan oleh manusia. Lalu ada transportasi darat, kereta api atau listrik. Adalah kendaraan yang bergerak dengan menggunakan bahan bakar batu bara daya listrik, di mana arah lajunya sesuai dengan rel. Alat transportasi ini sangat populer digunakan karena selain ini lebih ekonomis. Lalu kereta api ini juga cukup cepat dan bebas macet. Beberapa prasarana yang dibutuhkan adalah rel kereta api, stasiun kereta, rambu kereta, rangkaian listrik, dan lainnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada transportasi laut. Transportasi laut adalah proses perpindahan barang atau manusia melalui jalur air. Moda transportasinya laut yang biasa digunakan adalah kapal laut, kapal feri, perahu, rakit, dan juga kapal selam. Dengan menggunakan transportasi laut ini bisa menjangkau tempat yang sulit dijangkau oleh transportasi lainnya. Lalu ada transportasi udara, adalah proses perpindahan barang atau manusia melalui jalur udara. Moda transportasi udara yang biasa digunakan adalah pesawat terbang dan helikopter. Perjalanan transportasi udara lebih mahal, cepat, dan lebih berisiko lebih besar dibanding transportasi lainnya. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu materi selanjutnya mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi transportasi. Mengenai ini akan dijelaskan oleh Albertus Kendi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi. Yang pertama yaitu jarak. Pertambahan jarak, misalnya akan berakibat bertambahnya biaya. Namun, pertambahan jarak tidak berbanding lurus dengan pertambahan biaya. Pertambahan biaya ini cenderung akan berkurang ketika jarak terus bertambah. Oke, next.
Untuk yang kedua, ada volume berat. Volume berat barang atau produk akan mempengaruhi ekonomisasi transportasi, yaitu biaya per satuan berat barang. Semakin berat barang, maka biaya per satuan berat barang akan cenderung semakin murah. Yang ketiga, ada tingkat kepadatan dan kemudahan bentuk. Tingkat kepadatan dan kemudahan bentuk barang atau produk untuk disusun dalam mode transportasi juga akan mempengaruhi ekonomisasi transportasi. Semakin mudah penyusunan barang atau produk tersebut, berarti transportasi semakin ekonomis, karena barang atau produk tersebut akan semakin memaksimalkan penggunaan kapasitas moda. Saya kembalikan pada moderator. Baik, lalu setelah kita mengetahui apa itu traffic and transportation, lalu kita akan mencoba menganalisis salah satu jurnal acuan yang berjudul Implementasi Metode Northwest Corner atau NWCR dan Program Linggo pada Pengiriman Barang di PT Nusel Jaya Mandiri atau Umamascraft. Next. Yang pertama mengenai fenomena masalah akan disampaikan oleh Liliana, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena masalah dari PT Nusel Jaya Mandiri. Untuk mengatasi permasalahan transportasi dan distribusi, PT Nusel Jaya Mandiri ini menggunakan metode Northwest Corner dan program Linggo. Metode Northwest Corner ini atau NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan untuk mendapatkan solusi layak awal. Untuk menemukan hasil yang optimal, maka digunakan program Linggo. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Lalu materi selanjutnya mengenai apa tujuan dan ringkasan dari jurnal acuan ini akan disampaikan oleh Paris, kepadanya dipersilahkan. Di sini ada tujuan. Untuk mengimplementasikan biaya transportasi distribusi pengiriman barang pada PT Nusel Jaya Mandiri. Ringkasan kerangka pemikiran, PT Nusel Jaya Mandiri atau Umamascraft merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan produk fashion mulai dari kerudung, baju, dan aksesoris fashion muslim lainnya. Desain dan produksinya dibuat untuk memenuhi kebutuhan tren fashion muslim dan muslimah Indonesia. Perusahaan berdiri pada tahun 2014. Dimulai dari usaha kecil yang hanya menjual kerudung di salah satu pasar modern di Jakarta, yang kemudian berkembang hingga saat ini memiliki 26 toko retail yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini memiliki 3 store utama di Kota Bandung, Purwakarta, dan Jakarta. Baik. Lalu selanjutnya mengenai metode, pada jurnal kali ini peneliti menggunakan metode Northwest Corner dan program Linggo. Lalu sebenarnya apa sih Northwest Corner ini? Jadi Northwest Corner ini adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah untuk dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam melakukan metode NWCR ini, sumber dan lokasi tujuan itu diurutkan dari sisi kiri atas sampai ke kanan bawah, sesuai dengan peta data yang ada pada matriks. Lalu sebenarnya program Linggo itu seperti apa? Untuk program Linggo ini merupakan software sederhana yang digunakan untuk optimasi linear dan non-linear. Software ini digunakan untuk menghitung banyaknya masalah dalam waktu yang singkat. Nah, Linggo ini cocok digunakan untuk memecahkan dan menganalisa masalah terkait. Menurut Lindo 2013, masalah optimasi ini meliputi seperti optimasi biaya dan juga klasifikasi lain. Nah, masalah optimasi tadi itu bisa diklasifikasikan sebagai masalah linear dan non-linear. Lalu selanjutnya ada sampel dan populasi. Untuk sampel dan populasi, peneliti mengumpulkan data dengan yang pertama adalah PT Nusel Jaya Mandiri sebagai perusahaannya, lalu data supply dan demand pada PT Nusel Jaya Mandiri, Umamascraft untuk didistribusikan ke 3 store utama. Nah, data supply ini berguna untuk sebagai acuan dalam menggunakan Northwest Corner tadi, karena dengan adanya data dan supply ini peneliti jadi bisa menghitung bagaimana biaya yang paling optimal digunakan oleh perusahaan.
Baik, lalu yang keenam mengenai pembahasan dan diskusi dari jurnal akan disampaikan oleh Lensi, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Nah, di sini ada tabel di mana menunjukkan dari mana dan kemana supply ini disalurkan ya. Next. Nah, pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh demand dari distribusi counter center terpenuhi karena jumlah demand yang lebih kecil dari jumlah produksi. Berdasarkan hasil uji numerik, model yang dikembangkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat rencana distribusi logistik perusahaan. Karena model ini telah mengakomodasi permasalahan yang sering timbul dalam sistem nyata saat distribusi. Dalam pencarian solusinya, model ini menggunakan software Lingo 11.0 yang dikombinasikan dengan Microsoft Excel. Penggunaan tools ini mengacu pada kondisi keterbatasan teknologi serta kemampuan sumber daya manusia di lapangan. Instruksi singkat dalam Lingo 11.0 mudah dipahami oleh pengguna, serta pembacaan yang terstrukturisasi serta jelas di Microsoft Excel. Respon cepat yang ditunjukkan oleh waktu komputasi penyelesaian model dengan contoh numerik membuktikan model ini telah berhasil mencapai tujuannya. Model ini dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penyampaiannya. Lalu mungkin bisa di next. Lalu untuk yang ketujuh mengenai perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding, di next. Untuk perbandingan pertama akan disampaikan oleh Priska, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembanding yang pertama, yaitu pengaruh penentuan jenis transportasi darat dalam pola pergerakan barang rute Medan Banda Aceh studi kasus. Penelitinya yaitu Muhammad Riki Fauzan pada tahun 2021. Persamaannya, kedua jurnal dalam pengambilan data sama-sama menggunakan data primer dan sekunder. Lalu perbedaannya, pada jurnal utama, metode yang digunakan adalah metode Northwest Corner dan program Lingo karena dianggap metode yang paling mudah dalam transportasi. Sedangkan pada jurnal pembanding, metode yang digunakan adalah Gairil dan Diel-Pel, yaitu mengacu kepada penelitian yang bersifat hubungan kausal, yaitu merupakan hubungan yang sifatnya sebab akibat. Lalu kesimpulannya, kedua jurnal tersebut sama-sama menggunakan data primer dan sekunder dalam pengambilan data. Penelitiannya hanya saja berbeda pada metode penelitian yang digunakan, yaitu pada jurnal utama itu menggunakan metode Northwest Corner dan program Lingo, sedangkan jurnal pembanding metode ini digunakan adalah Gairel dan Diel-Pel untuk mengetahui biaya pengiriman yang efektif. Lalu jurnal yang kedua akan dilanjutkan oleh Siti Fatimah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Priska. Untuk jurnal pembanding yang kedua, ada optimasi biaya distribusi barang dengan menggunakan model transportasi. Untuk penelitinya, Ivana Arofah, Nianti Nandasari, Genta Tiara. Tahun penelitiannya 2021. Untuk persamaannya dalam proses pengumpulan data, jurnal utama maupun pembanding, keduanya sama-sama melakukan observasi dan juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Untuk perbedaannya, pada jurnal utama, peneliti menggunakan aplikasi Lingo, sedangkan pada jurnal pembanding, peneliti menggunakan aplikasi QM for Windows. Meskipun berbeda, tetapi fungsi dari kedua aplikasi ini tetapi hasil dari keduanya sama-sama optimal. Selain itu, setelah dibandingkan dengan perhitungan secara manual, kedua aplikasi ini juga menghasilkan nilai yang sama. Untuk perbandingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Albertus Kendi. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan jurnal. Untuk judul jurnalnya, meminimalkan biaya transport pengiriman barang PLTS seIMI area Jawa Barat dengan menentukan rute distribusi yang efisien dengan metode saving matrix PT XYZ. Untuk penelitinya yaitu Hari Fadlisah, Cahya Laksana Putra,
Namun Mulyadi pada tahun 2020. Untuk persamaannya, dari jurnal utama dan jurnal pembanding memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menentukan rute perjalanan dalam penerimaan logistik dan menentukan biaya yang optimal walaupun menggunakan metode yang berbeda antara jurnal-jurnal tersebut. Untuk perbedaannya, pada jurnal utama, metode yang digunakan ialah dengan metode Northwest Corner atau NWC dan program Lingo. Sedangkan pada jurnal pembanding, jurnal metode yang dipakai yaitu metode Saving Matrix. Untuk kesimpulannya, jurnal utama dan jurnal pembanding memiliki tujuan untuk mengoptimalkan dan menghemat biaya transportasi. Saya kembalikan pada moderator. Baik, lalu untuk perbandingan keempat akan disampaikan oleh Krisna, kepadanya dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini yang keempat, jurnal pembandingnya berjudul Optimasi Biaya Transportasi Pengiriman Barang pada PT Tiki dengan menggunakan metode basis tree. Penelitiannya oleh Mitra Ramawati, Yani Ramandani, Faris Yuzi, Badu Razban. Ini tahun 2021. Persamaannya, jurnal utama maupun jurnal pembandingnya sama-sama melakukan pengumpulan data sekunder, seperti mengambil dari jurnal maupun website yang berhubungan dengan masalah dari penelitian. Lalu ada perbedaannya, pada jurnal utama, peneliti menggunakan metode NWCR dan juga aplikasi Lingo dalam perhitungan biaya, sedangkan pada jurnal pembanding, peneliti menggunakan metode Less Cost Method yang kemudian diteruskan menggunakan metode basis tree. Kesimpulannya, dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalkan biaya transportasi diperlukan metode perhitungan yang tepat, sehingga dapat memberikan solusi yang paling optimal bagi perusahaan. Sekian dari saya balikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu untuk perbandingan selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Fatimah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk perbandingan jurnal pembanding selanjutnya, yaitu penerapan metode Modified Distribution atau MODI dalam meminimalisasi biaya transportasi pengiriman barang di PT Tirta Makmur Perkasa. Untuk penelitinya, Risnawati Ibnasi, Wahida Alwi, Ahmad Taufiki. Tahun penelitiannya tahun 2016. Untuk persamaannya, kedua jurnal tersebut melakukan penelitian dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan pendistribusian tanpa menghambat penjualan dalam menyalurkan barang dari sumber ke tujuan. Untuk perbedaannya, pada jurnal utama, metode yang digunakan adalah metode Northwest Corner atau NWC, karena dianggap metode yang paling mudah dalam transportasi. Sedangkan pada jurnal pembanding, metode yang digunakan adalah menggunakan metode Vogel Approximation Method atau FAM, sebagai langkah solusi awal, dan selanjutnya menggunakan metode Modified Distribution atau MODI sebagai langkah solusi optimal transportasi pada PT Tirta Makmur Perkasa. Untuk kesimpulannya, kedua jurnal tersebut memiliki tujuan yang sama dalam melakukan penelitiannya. Namun, untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan pendistribusian, tetap dalam metode yang digunakan berbeda. Pada jurnal utama menggunakan metode NWC dan pada jurnal pembanding menggunakan metode FAM dan MODI. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Lalu untuk perbandingan ke-6 akan dijelaskan oleh saya sendiri dengan jurnal pembandingnya berjudul pengaruh volume kiriman barang terhadap jumlah kesadaran dengan studi kasus perusahaan jasa pengiriman barang. Penelitinya Agung Prayuda Hidayat, Cesar Hussein Santosa, Ridwan Siskandar pada tahun 2022. Lalu untuk persamaannya, baik jurnal utama maupun pembanding, keduanya sama-sama melakukan observasi kepada perusahaan bersangkutan untuk mengumpulkan data. Lalu jurnal pembanding, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 23. Selain itu, yang dibahas pun berbeda. Pada jurnal utama yang menjadi masalah utama adalah biaya yang tidak optimal. Sedangkan pada jurnal pembanding, yang menjadi masalah utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan volume pengiriman.
Lalu kesimpulannya, berdasarkan dari jurnal pembanding, dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan harus disesuaikan dengan volume kiriman. Selain menjadi lebih efektif, tentu saja ini akan mengurangi biaya pengiriman yang terjadi berulang-ulang karena kekurangan kendaraan pengiriman. Next. Lalu untuk perbandingan ketujuh akan disampaikan oleh Liliana, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada jurnal pembanding yang ketujuh, yaitu yang berjudul The Analysis of the Effectiveness of Delivery Order atau DO on Land on Import Activities at Terminal 3 International PT IPC TPK. Untuk penelitinya Reynaldi Nender, Gabriela Priscilla Pangaribuan, Rehani Fitriana, dan Sugianto pada tahun 2021. Untuk persamaannya, kedua jurnal tersebut melakukan penelitian dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kelancaran arus barang dan meminimalkan biaya agar pendistribusian barang yang dilakukan bisa optimal. Dan untuk perbedaan, pada jurnal utama metode yang digunakan adalah metode Northwest Corner atau NWC, karena dianggap metode paling mudah dalam transportasi. Sedangkan pada jurnal pembanding metode deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, atau wawancara dan analisis SWOT. Dan untuk kesimpulannya, kedua jurnal tersebut memiliki tujuan yang sama dalam melakukan penelitian, yaitu untuk kelancaran arus barang serta meminimalkan biaya. Tetapi pada metode yang digunakan, kedua jurnal tersebut memilih metode yang berbeda. Pada jurnal utama menggunakan metode kuantitatif atau NWC, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metode kualitatif atau analisis SWOT. Untuk jurnal pembanding selanjutnya akan dijelaskan oleh Lensi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Liliana. Untuk selanjutnya yaitu jurnal ke-8, ada jurnal pembanding yaitu dengan judul metode transportasi untuk mengoptimalkan biaya pengiriman barang pada PT Trimuda Nuasa Citra Jakarta. Untuk penelitinya di sini ada Asmi Ardini dan Nur Lutfiana tahun 2018. Untuk persamaan baik jurnal umum maupun jurnal pembanding, keduanya sama-sama melakukan perhitungan biaya dan metode yang dipakai adalah metode kuantitatif. Untuk perbedaannya yaitu pada jurnal umum peneliti menggunakan aplikasi Lingo sebagai alat untuk membantu perhitungannya, sedangkan pada jurnal pembanding aplikasi yang digunakan adalah aplikasi POM-QM, yang dimana aplikasi ini adalah tools yang digunakan untuk mencari solusi dengan mudah dan cepat dan biasanya digunakan pada saat praktikum di universitas. Untuk kesimpulan dari kedua jurnal ini adalah berdasarkan kedua jurnal yang dibandingkan dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna aplikasi sebagai alat bantu dalam menghitung biaya pengiriman jelas sangat membantu karena selain lebih mudah, hasil yang ditampilkan juga akurat. Sekian dari saya. Untuk jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, jurnal pembanding nomor 9 yang berjudul Penentuan Rute Distribusi untuk Meminimalkan Biaya Transportasi menggunakan metode Saving Matrix dan Nearest Insert. Pada studi kasus PT XYZ, penelitinya yaitu Ridwan Hanif, Nancy Oktiajati, Diah Dwi Nugraheni pada tahun 2022. Persamaannya yaitu kedua jurnal dalam melakukan metode pengumpulan data sama-sama menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua jurnal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalkan biaya transportasi dalam pengiriman barang secara optimal. Namun ada perbedaannya, yaitu pada jurnal utama menggunakan metode Northwest Corner atau NWC dan program Lingo, sedangkan pada jurnal pembanding
menggunakan metode saving matrix. Maka kesimpulannya yaitu kedua jurnal sama-sama menggunakan data primer dan data sekunder dalam pengumpulan data dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meminimalkan biaya transportasi dalam pengiriman barang secara optimal. Namun untuk memenuhi tujuan tersebut dapat perbedaan dalam memilih metode penelitiannya. Lalu untuk jurnal pembanding nomor 10 yang berjudul Optimasi Biaya Pengiriman Telur Ayam menggunakan pendekatan model transportasi NWC dan software Lingo. Penelitinya yaitu Dandi Nurdiansyah, Diva Maulana, Artia Tresnadi, dan Muhammad Fauzi pada tahun 2021. Untuk persamaannya yaitu pada jurnal utama maupun pembanding, keduanya sama-sama bertujuan untuk mencari biaya distribusi paling optimal dengan model transportasi dan juga menggunakan metode NWCR dan bantuan aplikasi Lingo. Perbedaannya yaitu pada jurnal utama dalam mengumpulkan data peneliti, mengumpulkan data primer dan data sekunder, sedangkan pada jurnal pembanding, peneliti hanya mengumpulkan data primer saja. Maka dapat disimpulkan, dari kedua jurnal yang menggunakan metode dan aplikasi yang sama, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi Lingo ini lebih efisien bagi perusahaan. Karena berdasarkan dua jurnal ini, hasil pada aplikasi Lingo lebih optimal dibandingkan dengan menggunakan metode NWCR. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Lalu di sini ada jurnal pembanding, peneliti, persamaan, perbedaan, dan kesimpulan. Yang pertama ada jurnal pembanding atau Saving Cost Optimization on the Indonesian Seal-to-Way Water. Peneliti M.F. Radana, M. Hamdani, N. Binoj 2020, tahun 2020. Kedua jurnal ini sama-sama mengumpulkan data primer berupa wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah dari penelitian. Perbedaannya, pada jurnal utama peneliti menggunakan metode NWCR dan program Lingo, sedangkan pada jurnal pembanding peneliti menggunakan data dari 3 skenario yang mungkin terjadi di mana 3 skenario ini masing-masing dijadikan sebuah formula untuk menghitung biaya pengiriman. Lalu di sini ada kesimpulan. Kedua cara perhitungan yang digunakan jurnal sama-sama menghasilkan nilai yang optimal, di mana pada jurnal pembanding ternyata dari 3 skenario tadi menghasilkan biaya pengiriman yang berbeda-beda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, lalu untuk kesimpulannya, aktivitas traffic and transportation berhubungan dengan aktivitas seperti memilih moda angkut, apa yang akan digunakan, serta rute mana yang akan dipilih. Fungsi transportasi ini berhubungan dengan salah satunya yaitu dengan biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman ini menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Selain mempertimbangkan jarak perusahaan, juga harus mempertimbangkan kendaraan apa yang paling efisien untuk digunakan. Perusahaan harus bisa memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan adalah seminimal mungkin, tetapi semua kebutuhan tetap terpenuhi. Perhitungan biaya pengiriman yang paling optimal ini bisa dihitung dengan menggunakan metode seperti NWCR, PAM, dan juga LCM. Perusahaan juga bisa menggunakan bantuan aplikasi, salah satunya dengan Lingo. Dengan bantuan aplikasi ini diharapkan perhitungan biaya dapat dilakukan dengan akurat dan benar-benar optimal. Next. Saya rasa sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.